Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Tiara Putri, NPM 2188201059. Tugas video pembelajaran pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang materi kegiatan penelitian. Baiklah, yang pertama kita akan bahas adalah siapakah yang perlu meneliti. Dahulu apabila mendengar kata penelitian, orang sering membayangkan suatu kesibukan di laboratorium. Dengan demikian, maka penelitian adalah suatu kegiatan monopoli para ahli. Memang, apa yang dibayangkan orang-orang seperti disebutkan itu ada betulnya, tetapi tidak seluruhnya betul. Orang-orang di laboratorium memang sedang melaksanakan penelitian di bidangnya, ilmu pengetahuan alam. Akan tetapi, penelitian hanya boleh dan dapat dilakukan di bidang ilmu pengetahuan alam saja kalau di laboratorium. Padahal penelitian itu dapat dilakukan di seluruh bidang ilmu manapun itu. Namun, demikian masih banyak orang yang terpelajar beranggapan bahwa penelitian adalah tugas para ahli, profesor, doktor. Sangat disayangkan apabila anggapan semacam itu merembes ke mahasiswa, karena siapapun bisa meneliti dan bidang apapun. Baiklah, selanjutnya yang kedua yang akan kita bahas adalah bagaimana penelitian dilakukan. Jika kita mendengar pertanyaan tersebut, pasti jawabannya tidak lain tidak bukan adalah mengenai jenis-jenis cara penelitian tersebut tuh bagaimana gitu loh. Dan di sini saya akan paparkan beberapa cara-cara bagaimana penelitian dilakukan. Yang pertama yaitu description research atau penelitian deskriptif. Istilah deskriptif berasal dari istilah bahasa Inggris to describe, yang berarti memaparkan atau menggambarkan suatu hal, misalnya keadaan, kondisi, peristiwa, kegiatan, dan lain-lain. Dengan demikian, yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dilaporkan dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian deskriptif itu merupakan penelitian yang paling sederhana dibandingkan dengan penelitian yang lain, karena dalam penelitian ini, peneliti tidak melakukan apa-apa terhadap objek atau wilayah yang diteliti. Dalam kegiatan penelitian deskriptif ada 4 jenis penelitian deskriptif, yaitu 4 jenis kegiatan penelitian deskriptif. Yang pertama, penelitian deskriptif murni atau survei. Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang benar-benar hanya memaparkan apa yang terdapat atau terjadi dalam sebuah kancah lapangan atau wilayah tertentu. Contohnya, sebagai salah satu contoh penelitian deskriptif murni adalah penelitian tentang keadaan sebuah desa nelayan. Oleh peneliti dipaparkan luas daerah, keadaan geografis, banyaknya keluarga, banyaknya penduduk, dan kebiasaan mencari ikan, alat-alat yang digunakan, hasil rata-rata setiap hari, modal yang pernah diterima dari pemerintah untuk kehidupan. Yang kedua yaitu penelitian korelasi. Hubungan penelitian korelasi adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih, tanpa melakukan perubahan, tambahan, ataupun manipulasi terhadap data yang sudah ada. Contoh penelitiannya yaitu peneliti bermaksud untuk mengetahui apakah ada hubungan antara usia dengan kesehatan penduduk. Yang ketiga yaitu penelitian komparasi. Kata komparasi dalam bahasa Inggris comparison yaitu perbandingan. Makna dari kata tersebut menunjukkan bahwa dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk mengadakan perbandingan kondisi yang ada di dua tempat. Apakah kedua kondisi tersebut sama atau ada perbedaan, dan kalau ada perbedaan, di tempat manakah yang lebih baik? Contoh penelitiannya yaitu peneliti bermaksud membandingkan penghasilan penduduk perempuan dengan penduduk laki-laki di suatu daerah. Penduduk perempuan dipandang sebagai kelompok A dan penduduk laki-laki dipandang sebagai kelompok B agar lebih memudahkan jalannya penelitian. Yang keempat yaitu penelitian penelusuran atau tracer study. Penelitian penelusuran berasal dari kata telusur, yaitu mencermati jalan yang sudah dilalui atau menelusuri apa yang terjadi di masa lalu, atau dengan kata lain melacak. Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mengetahui hal-hal yang terjadi di masa lalu dan apa akibat masa lalu tersebut pada masa kini. Contoh penelitiannya yaitu sebuah lembaga pendidikan yang melakukan tindakan terhadap peserta didik pada masa tertentu, kemudian ingin mengetahui apakah tindakan yang diberikan pada masa itu bermanfaat bagi lulusan yang sudah menempati tempat kerja di masyarakat. Dan itulah 4 jenis kegiatan penelitian deskriptif. Kita akan kembali ke poin kedua, yaitu bagaimana penelitian dilakukan.
Selanjutnya, selain penelitian deskriptif, yaitu yang kedua yaitu operation research atau action research. Adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja mengenai apa yang sedang ia laksanakan tanpa mengubah sistem pelaksanaannya. Sebetulnya antara operation research dengan action research tidaklah sama persis. Operation research menunjuk pada kegiatan yang sedang berlangsung, sedangkan action research menunjuk pada tindakan. Dalam penelitian melakukan sesuatu tindakan eksperimen yang secara khusus diamati terus-menerus, dilihat plus minusnya, kemudian diadakan pengubahan terkontrol sampai pada upaya maksimal dalam bentuk tindakan yang paling tepat. Contoh dari penelitian ini yaitu seorang guru ingin memperbaiki cara mengajarnya. Ia menuliskan hasil penelitian sambil terus mencoba lagi dengan cara lain. Apabila cara mengajarnya yang dicoba itu membawa hasil yang baik, maka guru tersebut merasa puas dan akan dia lakukan ke tahun-tahun ia mengajar berikutnya. Yang terakhir yang ketiga yaitu eksperimen. Eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu. Eksperimen selalu dilakukan dengan maksud untuk melihat akibat suatu perlakuan. Contoh dari penelitiannya yaitu seorang guru ingin memperbaiki cara mengajar. Maka faktor-faktor lain seperti materi, lingkungan, buku, dan sebagainya tidak diubah, tetapi tetap seperti sedia kala. Dan hanya metode atau cara mengajarlah yang diubah. Secara ilmiah, metodologis, ada 3 cara menyisihkan faktor-faktor non-eksperimen. Yang pertama yaitu disisihkan secara fisik dalam bentuk percobaan-percobaan di laboratorium. Yang kedua disisihkan secara selektif. Dan yang ketiga disisihkan dengan manipulasi statistik. Dan kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yang ketiga yaitu apa sih yang diteliti? Apa yang diteliti? Apabila kita menjawab pertanyaan ini, berarti kita menjelaskan tentang objek penelitiannya. Ruang lingkup objek penelitian pendidikan adalah hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pendidikan, baik yang terjadi sekolah, di luar sekolah, maupun kaitan antara keduanya. Pendidikan yang dilakukan di dalam keluarga juga merupakan objek penelitian pendidikan yang menarik. Penelitian yang berobjek masalah-masalah persekolahan, bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program belajar mengajar agar tercapai. Pendekatan praktik, prestasi belajar secara maksimal. Penelitian ini dapat menyangkut kurikulum, siswa, guru, personal, non-guru, pengelolaan sarana pendidikan, pembiayaan, lembaga-lembaga pendidikan, dan sebagainya. Tujuan yang sama, yakni menaikkan prestasi belajar, dapat juga dilakukan dengan meneliti kaitan antar sekolah dan luar sekolah. Bagi dunia industri sendiri, perluasan pasar merupakan objek yang sangat penting untuk diteliti. Sebagai contoh, pabrik aluminium di Pittsburgh, Amerika Serikat, meskipun sudah memiliki pasar yang mantap selama 10 tahun, selalu berusaha mempertahankan pasar serta terus-menerus mengadakan penelitian untuk mencapai tempat yang bisa dijadikan pasar tambahan. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan melalui video pembelajaran pada kali ini dengan materi kegiatan penelitian. Ada 3 poin penting yang saya jelaskan, yaitu ada siapa yang meneliti, bagaimana penelitian dilakukan, dan apa yang diteliti. Dan semoga dari 3 poin tentang kegiatan penelitian tersebut, materi-materinya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton video pembelajaran saya. Baiklah, saya akhiri video pembelajaran ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.